Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal memang sejak dulu sudah ada pada zaman Sam bin Nuh dari umat kaum Lut. Bahkan hingga sampai sekarang pun masih hidup. Dajjal ini sesosok manusia bermata satu yang tertulis kafir pada keninja yang memang mengerikan. Dia pun akan muncul pada saat waktunya, yaitu di akhir zaman atau datangnya hari kiamat. Dialah yang akan merusak semua umat manusia untuk menjadi pengikutnya. Keberadaan Dajjal pun saat ini masih tersembunyi. Ia berada di suatu tempat pulau terpencil di Laut Yaman. Menuju ke pulau itu pun harus berhadapan dengan terjangan ombak laut yang sangat dahsyat. Maka dari itu tak semua manusia bisa sampai di pulau itu. Berikut kisah manusia yang sudah pernah menyaksikan wajah Dajjal, yaitu Tamim Ad-Dari. Pada saat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu sahabat dan rombongannya yang pernah kesasar sampai ke pulau tersebut. Beliau bernama Tamim Ad-Dari, seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa dengan Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Setelah dirinya berada di Madinah, dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mendapat kabar tersebut, beliau lalu mengumpulkan semua para sahabat untuk menyampaikannya kepada mereka. Bahwa kabar tersebut tak perlu diragukan lagi bahwa kisah ini benar dan sahih. Jika kabar itu tidak benar, tentu beliau tidak akan menyampaikannya kepada para sahabatnya. Karena Allah pun tidak ridha jika Rasulnya menyebarkan berita bohong. Maka dari itu tidak ada bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lam dan Juzam. Ketika mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan selama 30 hari. Akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau lalu menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Karena sangat lebatnya bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu yang mana kepalanya dan mana yang pantatnya. Tamim Ad-Dari kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Wahai, hewan apa engkau?" Hewan itu lalu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Kemudian Tamim Ad-Dari kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jassasah?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja atau goa. Sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim Ad-Dari menuturkan, "Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Ketika itu kami penasaran dan kami lalu segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Ketika kami sampai di tempat itu, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh ini belum pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat. Dari kedua tangan sampai kakinya semua terikat dengan besi. Ketika itu kami bertanya, 'Wahai, siapa engkau?' Raksasa itu lalu menjawab, 'Apakah kalian sudah mengetahui tentang kabarku? Kalau sudah, kasih tahu sekarang kepadaku, lalu siapakah kalian?' Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, 'Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang yang besar. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami berlabuhlah di pulau ini. Pada saat itu kami berjumpa dengan hewan yang lebat bulunya dan ia meminta kami untuk ke sini menemuimu. Kami dikasih tahu oleh hewan itu. Kamu katanya begitu merindukan kabar kami sehingga kami pun segera menemuimu.' Raksasa itu berkata, 'Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan.' Lalu Tamim Ad-Dari menjawab, 'Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan?' 'Kurma baisan yang aku tanyakan kepada kalian. Apakah kurma itu masih berbuah?' 'Masih.'
kata Tamim Ad-Dari. Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tabariyah, kata raksasa itu. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Apakah ia masih terisi air? Danau itu masih banyak airnya, kata Tamim Ad-Dari. Raksasa itu bertanya lagi, bagaimana tentang sumur Zughar? Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari. Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga di sana masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut? Rombongan Tamim Ad-Dari lalu menjawab, masih ada, bahkan air tersebut masih digunakan para penduduk di sana untuk bercocok tanam. Raksasa dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang Nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah Nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Tamim Ad-Dari lalu menjawab bahwa sesungguh dia telah berbuat baik kepada orang-orang Arab sehingga mereka mentaatinya. Raksasa itu bertanya lagi, apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka. Kata raksasa, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tak akan aku biarkan satu kampung lepas dariku. Semuanya akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap aku akan masuk ke dalam kedua kota itu, aku selalu dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus kain di tangannya yang siap untuk menghalangiku. Setiap jalan yang ada di bukit kota itu selalu ada malaikat yang menjaganya. Ketika semua sudah diceritain, Rasulullah lalu sambil mengetuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sangat baik untuk kota Madinah. Beliau lalu mengulas kisahnya. Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat lalu menjawab, benar. Beliau kembali bersabda, sungguh baik cerita Tamim ini. Cerita ini sama dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Mekah dan Madinah. Rasulullah lalu bersabda, ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang bukan dari arah timur, bukan dari timur. Beliau mengatakan tersebut sambil memberi isyarat ke arah timur. Itulah kisah sahabat Tamim Ad-Dari yang telah berjumpa dengan Dajjal. Semoga dengan adanya Dajjal kita diselamatkan dari tipu dayanya. Maka dari itu, jalan satu-satunya agar selamat dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu ingat kepadanya dengan meningkatkan ibadah dengan sungguh-sungguh dan selalu memperbanyak berdoa agar dijauhkan oleh Dajjal. Semoga dengan kisah tersebut bisa menjadi tambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.